Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita limpahkan puja dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, hidayah serta waktu yang diberikan sehingga kita mampu berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka untuk hadir dalam rangka menuntut ilmu agama. Dan ketahuilah betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang diizinkan untuk berkumpul di majelis ilmu. Nabi SAW bersabda, sebuah hadis sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah dalam rangka untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, hadis dan ilmu syariat ini, kecuali dengan tindakan tersebut maka Allah akan memberikan kepada mereka rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut orang yang menuntut ilmu di antara para makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas beberapa faedah dari kitab Ahaditsul Akhlaq, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Muhsin Al-Badr, kitab yang berisi tentang kumpulan hadis-hadis yang berisi tentang adab dan akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhlak yang mulia merupakan harta yang sangat berharga bagi seorang mukmin, harta yang sangat mulia bagi seorang muslim, sehingga setiap dari kita tentu menginginkan agar dirinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia. Di antara keutamaan akhlak yang mulia merupakan sebab banyaknya manusia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Rasul SAW pernah ditanya tentang sebab terbanyak manusia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin, apabila kita meneliti hadis ini, di dalam ilmu bahasa terdapat pengulangan yang disebut dzikrul khas ba'dal 'am. Karena Rasulullah SAW mengatakan takwa Allah wa husnul khuluq, padahal akhlak yang mulia merupakan bagian dari takwa kepada Allah. Hal ini menunjukkan pentingnya sesuatu yang disebut khusus setelah sesuatu yang umum, menunjukkan bahwa akhlak yang mulia merupakan bagian penting dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, keutamaan akhlak mulia yang lainnya, dengan akhlak yang mulia seseorang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak dan menjadi orang yang paling dicintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya
orang yang paling dekat denganku majlisnya di hari kiamat kelak, dan orang yang paling aku cintai di antara kalian, kata Rasul, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ma'asyiral muslimin, akhlak yang mulia merupakan sesuatu yang dapat menolong kita pada hari kiamat kelak. Karena akhlak yang mulia merupakan amal yang paling berat dalam timbangan amal ibadah seorang hamba di hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan amal seorang hamba pada hari kiamat kelak melebihi akhlak yang mulia. Tidak sampai di situ, ma'asyiral muslimin, akhlak yang mulia membuat seorang hamba akan mendapatkan rumah yang paling tinggi di surga kelak. Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Aku menjamin rumah di pinggiran surga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan meskipun dia layak untuk berdebat, meskipun dia benar, dia meninggalkan debat kusir. Maka Allah, Nabi SAW menjamin rumahnya di pinggiran surga. Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku menjamin rumah di tengah surga, kata Rasul, bagi siapa yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan bercanda. Yang menjadi syahid, wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan aku menjamin rumah di tempat yang tinggi di surga, kata Rasulullah SAW, bagi siapa? Bagi mereka yang baik akhlaknya, yang berusaha untuk memperbagus akhlaknya. Dan ma'asyiral muslimin, akhlak yang mulia merupakan harta yang sangat banyak, yang tidak akan habis apabila dibagikan kepada seluruh orang, yang bisa kita sedekahkan dengan harta yang paling mulia, yaitu akhlak yang mulia. Seseorang yang memiliki uang yang banyak, dia tidak akan mampu mencukupi seluruh manusia dengan uangnya, dengan hartanya, karena manusia begitu banyak. Tapi kata Rasulullah SAW, seseorang bisa mencukupi seluruh manusia, siapapun yang ditemui, dimanapun dan kapanpun, dengan akhlak yang dimiliki. Nabi SAW mengatakan, "Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum, walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Kalian tidak akan mampu mencukupi manusia dengan harta yang kalian miliki, tapi kalian mampu mencukupi manusia bersedekah dengan akhlak yang kalian miliki. Dan di antara keutamaan akhlak yang mulia, masyarakat muslimin, akhlak yang mulia merupakan salah satu misi utama Rasulullah SAW diutus. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima masalihal akhlaq wa fi riwayah makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus, kata Rasul, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk mengajarkan akhlak kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin, setelah kita mengetahui keutamaan akhlak yang mulia, kedudukan akhlak yang mulia pada agama ini, tentu kita akan bertanya, bagaimana cara seorang muslim bisa memiliki akhlak yang mulia? Apa yang harus dia mulai? Bagaimana langkah-langkah seorang muslim agar memiliki akhlak yang mulia? Maka inilah yang akan menjadi inti pembahasan kita. Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr dalam kitabnya Ahaditsul Akhlaq, beliau menukil perkataan Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, yang mana Ibnu Rajab Al-Hanbali menukil perkataan seorang ulama salaf bermadzhab Maliki, Abu Muhammad bin Zaid. Beliau mengatakan, "Jami'u adabil khairi tatafarra'u min arba'ati ahadits." Semua adab, semua akhlak itu berputar atau berkumpul pada 4 hadis. Qaulun Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia berkata yang baik. Jika tidak mampu, maka hendaklah dia diam. Wa qaulun Nabi, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Kemudian perkataan Rasul SAW, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kepentingan agamanya. Wa qaulun Nabi fil wasiyah. Kemudian perkataan Nabi di dalam wasiatnya kepada seorang sahabat, "La taghdab." Jangan engkau marah. Wa qaulun Nabi, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Kemudian perkataan Nabi SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya
sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Inilah yang akan kita bahas, masyarul muslimin. 4 rukun atau 4 landasan pokok dalam membangun akhlak seorang muslim. Yang pertama adalah siyanatul lisan, menjaga lisan. Dan rukun yang pertama ini diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rukun yang pertama atau landasan yang pertama dalam membangun akhlak seorang muslim adalah menjaga lisannya. Dan ini diambil dari hadis Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Jika tidak mampu, maka hendaklah dia diam. Ma'asyiral muslimin, seseorang tidak akan bisa memiliki akhlak yang mulia, mendapat derajat atau mendapat predikat memiliki akhlak yang mulia sebelum dia menaklukkan lisannya, sebelum dia mengendalikan lisannya, sebelum dia mengontrol lisannya. Nabi SAW di dalam hadis yang sahih dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang insan, seorang muslim bergantung kepada kemampuannya menjaga lisannya. Oleh karena itu begitu banyak dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi memerintahkan seorang mukmin untuk menjaga lisannya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf, qala Allah taala, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Allah Subhanahu wa firman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Kami yang menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dengan manusia tersebut melebihi dekat urat nadinya. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, yaitu ketika malaikat yang duduk, yang berada di sebelah kiri dan kanannya senantiasa mengawasi setiap hamba apa yang diucapkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Maka tidak ada suatu perkataan yang keluar dalam lisan seorang kecuali akan dicatat baik buruknya oleh para malaikat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaknya seorang berusaha untuk menjaga lisannya. Terkadang seorang muslim berbicara tanpa dipikirkan terlebih dahulu, sehingga dengan perkataannya tersebut dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya. Nabi SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib. Seseorang hamba terkadang berkata sesuatu hal yang dia tidak pikirkan terlebih dahulu. Dia tidak mencari tahu kebenarannya, berbicara tanpa ilmu. Maka dengan perkataannya tersebut Allah lemparkan dia ke dalam neraka sejauh, ya lebih jauh daripada timur dan barat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaknya seorang mukmin berpikir terlebih dahulu apa yang akan diucapkan. Tidak asal berbicara. Jangan berbicara jika tidak memiliki ilmu. Banyak sekarang orang suka berbicara tentang agama asal-asalan tanpa memiliki ilmu. Maka lebih baik bagi seorang mukmin untuk diam terhadap perkara yang dia tidak ketahui ilmunya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan sesuatu yang terbesit di hati seorang mukmin, semuanya akan kita pertanggungjawabkan kelak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaknya seorang menjaga lisannya. Nabi SAW menjamin bagi seorang mukmin yang mampu menjaga lisannya dengan surga. Nabi SAW bersabda, "Man domina li atau man yadman li ma baina lihiyai wa rijlai adman lahul jannah." Barang siapa yang dia bisa menjamin kepadaku, kata Rasul, menjaga lisan dan kemaluannya, maka aku jamin baginya surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaknya seorang mukmin berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia. Dan langkah pertama yang harus dimulai oleh kita semua
yaitu mulai menjaga lisan. Yang lebih banyak diam daripada berbicara. Orang yang banyak berbicara banyak pula salahnya, dan orang yang banyak salahnya banyak juga dosanya, dan tidak ada tempat yang layak bagi seorang pendosa kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sesuatu yang keluar dari lisan seorang merupakan gambaran dari hatinya. Dan apa yang ada di hati seseorang merupakan gambaran keimanannya. Oleh karena itu, keimanan seseorang bisa diukur dari perkataannya, melalui lisannya. Nabi SAW bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Tidak akan benar, tidak akan lurus iman seseorang sebelum benar pula, sebelum lurus pula apa yang ada di hatinya. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh, dan tidak akan benar pula, tidak akan lurus pula apa yang ada dalam hati seseorang, keimanan seseorang, sehingga benar pula apa yang diucapkannya, apa yang keluar dari lisannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Nabi SAW bersabda, "Aktsaru khataaya ibni Adam fi lisanih." Kebanyakan kesalahan anak Adam itu berasal dari lisannya. Maka kita harus mencontoh para salaf terdahulu. Lihatlah akhlak Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya Ahlus Sunnah. Dalam sebuah athar dikatakan, "Kana Ahmad bin Hanbal yutilus sukut, wa idza takallama qala Allahumma amitna 'alal Islam wa sunnah." Dahulu Ahmad bin Hanbal adalah orang yang banyak diamnya, padahal beliau adalah orang yang paling alim di zamannya, orang yang banyak menghafal hadis. Tapi dalam sebuah athar dikatakan beliau orang yang paling banyak diamnya. Wa idza takallama qala Allahumma amitna 'alal Islam wa sunnah. Namun ketika berkata, maka yang keluar dari lisannya adalah sebuah doa yang indah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan di atas sunnah. Oleh karena itu, saya mewasiatkan kepada diri pribadi dan kita semua untuk senantiasa mengucapkan doa ini. Allahumma amitna 'alal Islam wa sunnah. Kita mohon agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan di atas sunnah. Tidak cukup seseorang berharap agar dirinya mati di atas sunnah. Hendaklah dia berazam, berniat, bertekad agar wafat di atas sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah didoakan oleh seorang pemuda, "Ahyakallah ya Abu Abdillah 'alal Islam." Wahai Abu Abdillah, yaitu kunya Imam Ahmad, semoga Allah menghidupkanmu di atas Islam. Kemudian apa jawab Imam Ahmad? "Wa sunnah." Beliau menambahkan di atas sunnah. Oleh karena itu, Imam Malik pernah mengatakan, "Man mata 'ala sunnah falyubshir." Barang siapa yang wafat di atas sunnah, hendaklah dia bergembira. Hendaklah orang yang menyaksikan hal tersebut memberikan kabar gembira, karena seorang yang wafat di atas sunnah adalah salah satu tanda husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, seseorang tidak akan mampu, tidak akan mendapatkan keindahan wafat di atas sunnah sebelum dia menghidupkan seluruh hidupnya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, "Yamutu rajulu ala ma'asha alaih." Seseorang akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Tidak mungkin seorang mati di atas sunnah. Seorang tidak akan mampu mati di atas sunnah sebelum dia menghidupkan sunnah Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, ini adalah rukun pertama dalam membangun akhlak seorang muslim, yaitu menjaga lisan. Diam merupakan ibadah tanpa kelelahan. Diam merupakan perhiasan, keindahan tanpa perhiasan. Diam merupakan kewibawaan tanpa kekuasaan. Seseorang tidak butuh alasan untuk diam, karena dengan diam aibnya tertutupi, dia jauh dari dosa. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, rukun yang kedua dalam membangun akhlak seorang muslim, yaitu
al-bu'du 'anil fuduli wa ma la ya'nihi. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat untuk kebaikan agamanya. Dan rukun yang kedua ini diambil dari hadis Rasul SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan kebaikan untuk agamanya. Ma'asyiral muslimin, semua waktu yang kita miliki, setiap detik yang kita lalui, usia kita semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Waktu kita, ya jasad kita, harta kita, dan ilmu kita semuanya akan kita pertanggungjawabkan kelak. Nabi SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba, an umrihi fima afna, wa an jasadihi fima abla, wa an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaqa, wa an ilmihi madza 'amila fihi." Tidak akan bergeser kaki anak Adam di hari kiamat kelak sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskan? Apakah untuk ketaatan kepada Allah atau justru untuk kemaksiatan kepada Allah? Kemudian jasadnya, jari jemarinya akan ditanya, apakah digunakan untuk membuka lembaran nasihat para ulama, membuka Al-Quran, atau hanya untuk menendes, ya HP, main game dan sebagainya. Masyarul muslimin, semuanya akan ditanya. Kemudian harta kita akan ditanya, dari mana kita dapat, untuk apa kita infakkan. Kemudian ilmu yang kita dapatkan, apakah sudah kita amalkan? Semua akan dipertanyakan, semua akan kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, hendaknya seorang berusaha untuk memanfaatkan semua waktu yang dia miliki. Seorang penyair pernah mengatakan, "Ma fata min umrika la 'iwadha lahu, wa ma hasala laka 'alaihi la qimata." Waktu yang terbuang darimu adalah sesuatu yang tidak dapat engkau mengambilnya kembali. Seseorang tidak akan mampu mengulang waktu meskipun dia menjual, meskipun dia membeli dengan seluruh uang yang dia miliki. Dia tidak mampu membeli sedetik yang telah berlalu. Wa ma hasala laka 'alaihi la qimata. Tapi ketaatan yang engkau dapat dengan ibadah kepada Allah dari waktu-waktu yang kita miliki, maka itulah sesuatu yang tidak ternilai. Ma'asyiral muslimin, seorang ulama salaf Hasan al-Basri pernah mengatakan, "Ya bna Adam, innama antal ayyam, idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka." Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan para hari. Apabila telah pergi satu hari darimu, maka telah hilang pula sebagian darimu. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, hendaknya seorang muslim benar-benar memanfaatkan setiap waktunya. Nabi SAW mengatakan bahwa usia umatnya hanya sekedar, hanya sampai 60 sampai 70 tahun. A'mar ummati ma baina 60 ila 70 sanah wa qalla man yajuzu dzalik. Umur umatku, kata Rasul, hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man yajuzu dzalik. Sedikit yang melewatinya. Ada yang melewati. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Orang yang diberikan umur lebih oleh Allah dari 70, maka itu keutamaan yang Allah berikan. Maka hendaklah dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah, bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukun yang kedua dalam membangun akhlak seorang muslim, yaitu al-bu'du 'anil fuduli wa ma la ya'nihi, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk kebaikan agamanya. Kemudian yang ketiga, masyarul muslimin, adamul insyaki ma'in fi'alatin nafs, yaitu seseorang tidak mudah tertipu atau dikendalikan oleh hawa nafsunya, khususnya al-ghadab, kemarahan. Dan rukun yang ketiga ini diambil dari hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan qala li Nabi SAW, awsini, faqala la taghdab, faraddada miraran la taghdab. Pernah datang seorang kepada Rasulullah SAW meminta nasihat, "Ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku, berikan aku wasiat." Maka Rasul mengatakan, "La taghdab, jangan engkau marah." Dia mengulang dengan permintaan yang sama, "Berikan aku wasiat." Namun Rasul tetap menjawab, "La taghdab, jangan engkau marah." Masyarul muslimin,
kemarahan merupakan sesuatu yang tercela. Tentu kemarahan yang di luar kendali, bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kerusakan yang disebabkan oleh kemarahan. Seorang penyair mengatakan, al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Kemarahan awalnya adalah kegilaan, karena orang yang marah hilang akalnya, seperti orang gila. Dia akan membanting, merusak, melukai, yang menceraikan istri, bahkan membunuh disebabkan oleh rasa marah. Wa akhiruhu nadam. Kemudian akhirnya dia akan menyesal dengan apa yang dilakukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tidak akan memiliki akhlak yang mulia seseorang sebelum dia menaklukkan. Ya, poin yang ketiga, yaitu tidak mudah marah atau mengendalikan kemarahannya. Marah merupakan tabiat yang tidak semuanya tercela. Seorang marah melihat nabinya dihina, seorang marah melihat kerusakan, kemaksiatan, maka itu adalah tanda keimanan. Rasul marah apabila syariat Islam dilanggar. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan marah. Qala Allah taala, "Wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira." Allah murka kepada orang-orang kafir. Allah melaknat mereka dan Allah menyiapkan Jahannam, dan itulah seburuk tempat kembali bagi mereka. Orang yang mengakui ahlus sunnah wal jamaah, mengakui dirinya salafiyin, mengaku dirinya ahlul athar, ahlul hadis, firqatun najiyah, mereka harus menetapkan sifat marah. Semua kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya tentang Allah, Allah marah, Allah beristiwa di atas arsy, ya Ar-Rahmanu ala arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy, Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah turun ke langit dunia. Ya, semua kita imani tanpa kita mentakwil, mentafsirkan seenaknya, mentakyif, membagaimanakan, mentaktil, meniadakan dan sebagainya. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani seluruh sifat yang Allah gambarkan tentang dirinya, yang Rasul gambarkan tentang dirinya, sebagaimana datangnya kabar tersebut, dengan mengikat dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Kita beriman dengan sifat-sifat Allah tadi, dengan kabar yang Allah kabarkan tentang dirinya. Allah di langit, Allah turun ke langit dunia, Allah memiliki tangan, memiliki wajah. Kita ikat keimanan tadi dengan firman Allah, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka kalau sudah seperti ini akidah seorang muslim, dia akan selamat. Tidak akan lagi seperti saudara-saudara kita kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, yang mereka memainkan akal terlebih dahulu, mendudukan akal di atas nas. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mendudukan nas di atas akal. Kita imani kabar tentang Allah dari Al-Quran dan hadis dengan mengikatnya dengan firman tadi. Tidak ada yang serupa dengan Allah, maka ini akan selamat. Tapi kalau kita sudah mulai akal terlebih dahulu, maka akan timbul masalah. Allah turun, bagaimana cara Allah turun? Bagaimana mungkin Allah turun? Ya, ini karena akal sudah dimainkan terlebih dahulu. Seandainya saudara-saudara kita tahu bagaimana akidah, bagaimana keimanan Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar kabar Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu dijadikan senjata oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang Rasulullah SAW. Mereka membuli Abu Bakar, datang kepada Abu Bakar mengatakan, "Ya, sahabatmu itu sudah bercerita bahwa dia begini dan begitu, yang secara logika tidak akan mampu dinalar oleh manusia, karena perjalanan ke langit membutuhkan jutaan tahun cahaya dan sebagainya menurut ilmu fisika." Tapi Abu Bakar dengan keimanannya, jika itu yang dikatakan oleh Muhammad, maka itulah kebenaran. Mereka tidak mengetahui bagaimana keimanan Abu Bakar. Ya, ketika Rasul SAW berencana ingin mengirim pasukan, Usama bin Zaid menaklukkan Romawi ketika itu, namun Rasul SAW sakit, sehingga ekspansi itu tertunda, sehingga Rasul SAW wafat, tidak jadi mengirim. Namun Rasul SAW sudah berencana untuk mengirim. Kemudian pangku kekhalifahan berpindah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika itu banyak kabilah-kabilah Arab yang ingin membantah, yang ingin membangkang, ingin keluar dari kekuasaan kekhilafahan Islamiyah. Banyak kabilah-kabilah yang ingin pecah,
ingin merdeka, keluar dari khilafan. Kemudian Abu Bakar tetap ingin mengirim Usama bin Zaid untuk melakukan Romawi, untuk mengalahkan Romawi. Kemudian Abu Bakar, Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain datang menasihati Abu Bakar, bagaimana mungkin engkau akan mengirim pasukan menaklukkan Romawi, padahal keadaan Madinah dalam keadaan genting, banyak kabilah-kabilah yang ingin merontak. Lihatlah keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Namun Abu Bakar seandainya menempatkan akal terlebih dahulu di situ, maka dia akan menerima saran dari Umar bin Khattab. Dia tidak akan mengirim, masyarakat muslimin, tidak akan mengirim pasukannya untuk melakukan Romawi, karena keadaan negaranya dalam keadaan kacau. Dan ini diterima oleh logika seluruh manusia. Siapapun yang menjadi presiden, khalifah ketika itu selain Abu Bakar, dia akan menerima saran Umar bin Khattab, karena itulah kebenaran dalam akal manusia, dalam akal manusia. Tidak mungkin seorang melakukan ekspansi padahal negaranya dalam keadaan kacau. Tapi Abu Bakar, masyarakat muslimin, akalnya sudah tunduk terhadap nas, terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, terhadap perkataan Rasul, sehingga dia mengirim pasukan Usama bin Zaid menaklukkan Romawi. Maka benarlah ketika kuda-kuda kaum muslimin melewati kabilah-kabilah Arab yang ingin membangkang, yang ingin keluar dari kekuasaan, maka mereka takut, masyarakat muslimin, takut. Mereka keheranan, bagaimana mungkin kaum muslimin ingin menaklukkan Romawi padahal negaranya dalam keadaan kacau. Ini menunjukkan bahwa mereka kuat, sehingga banyak kabilah yang tidak jadi membangkang, tidak jadi keluar dari kekuasaan. Ini ya bukti bahwa keimanan Abu Bakar As-Siddiq, dia telah menaklukkan akalnya, telah menundukkan akalnya di atas nas. Dia telah mengutamakan perkataan Allah dan Rasulnya di atas akalnya, sehingga akal manusia tidak bisa menerimanya. Oleh karena itu Rasul SAW pernah bersabda, "Ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwah." Tidak pernah aku mengajak seseorang ke dalam Islam kecuali pada dirinya ada kabwah, taraddada wa nadhara, ragu-ragu, berpikir terlebih dahulu. Siapapun, kata Rasul, siapapun yang diajak ke dalam Islam oleh Rasul SAW ada keraguan-raguan. Ya, ini bukan menolak, tapi tabiat manusia. Ketika datang sesuatu yang baru, maka orang akan berpikir, ya benar apa tidak ini? Berpikir terlebih dahulu. Ini seluruh sahabat, kata Rasul. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar, ketika diajak oleh Rasul SAW langsung menerima. Tidak ada keraguan dalam hatinya. Masyarul muslimin, seandainya saudara kita mengetahui bagaimana cara para ulama terdahulu, para sahabat dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ini adalah rukun yang ketiga, masyarul muslimin. Seorang wajib apabila dia ingin memiliki akhlak yang mulia, dia menaklukkan emosinya, kemarahannya. Yang pertama, siyanatul lisan, menjaga lisan. Kemudian al-bu'du anil fuduli wa ma la ya'nihi, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk agamanya. Adamul insyaki ma'in fi'alatin nafas. Yang ketiga, ya, dia tidak mudah tertipu oleh kemarahan, oleh hawa nafsunya. Kemudian Rasul SAW juga menjanjikan kepada orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Nabi SAW bersabda, "Man qadhamal ghaidha wa huwa qadirun al an yanfidhahu, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'aini ma syaa." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dia mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu meluapkannya, dia mampu membalas, maka pada hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para makhluk, dan dia akan disuruh pilih bidadari mana yang dia mau. Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, memberikan maaf kepada orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Masyarul muslimin, kemudian yang keempat, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara untuk menundukkan marah. Di antaranya berta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apabila kita sedang marah, maka ucapkan
Kemudian di antaranya hendaknya seorang diam apabila dia sedang marah. Nabi SAW mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila kalian sedang marah, hendaklah kalian diam. Kemudian di antaranya cara menghilangkan amarah yaitu merubah posisi. Seorang yang berdiri hendaklah dia duduk, yang duduk hendaklah dia berbaring. Nabi SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis, fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyattaji'." Seorang yang marah dalam keadaan berdiri hendaklah dia duduk. Kemudian apabila marahnya tidak hilang hendaklah dia berbaring, terlentang. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr, di antara hikmah berpindah posisi ketika marah adalah orang yang duduk itu kecil kemungkinan dia akan membalas, apalagi orang yang berbaring. Sangat kecil kemungkinan dia akan meluapkan amarahnya, sangat kecil kemungkinan. Kemudian di antaranya seorang berwudu. Kemudian masyarakat muslimin, rukun yang keempat yang terakhir dalam membangun akhlak seorang muslim yaitu salamatus sadr, lapang dada, selamat hati dari penyakit-penyakitnya, hasad, iri, dengki. Dan ini diambil dari hadis Rasulullah SAW an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seorang mukmin sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin, Ahlussunnah wal Jamaah adalah kaum pertengahan. Kita mencintai saudara kita berdasarkan kebaikan yang dimilikinya. Kita membenci saudara kita berdasarkan kadar kemaksiatan yang dimilikinya. Ya, tidak ifrat, tidak tafrid. Kepada pelaku dosa besar kita menasihatinya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Orang-orang Islam dari wanita dan laki-laki, sebagian mereka adalah pelindung, penolong bagi yang lainnya. Hendaklah mereka menasihati, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Inilah adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ifrat, tidak tafrid terhadap saudara-saudara kita yang melakukan dosa besar. Tidak seperti akidah Khawarij yang mengkafirkan ya para pelaku dosa besar, mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar ya keluar dari Islam, mukhalladun finnar, kekal di neraka. Kita juga tidak seperti akidah Mu'tazilah yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar baina manzilatain, tidak jelas, tidak mukmin juga tidak kafir, tapi kalau mati kekal dalam neraka. Inilah akidah Mu'tazilah. Tidak juga seperti akidah Jahmiyah ya mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah fasik, naqisul iman, imannya berkurang. Al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, inilah 4 rukun dalam membangun akhlak seorang muslim. Yang pertama, siyanatul lisan, menjaga lisan. Kemudian yang kedua, al-bu'du 'anil fuduli wa ma la ya'nihi, meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan untuk agamanya. Kemudian yang ketiga, adamul insyaki ma'in fi'alatin nafs, yaitu tidak mudah tertipu, tidak mudah dikendalikan oleh hawa nafsu, khususnya marah. Kemudian yang keempat, masyarakat muslimin, salamatus sadr, lapang dada, selamatnya hati dari penyakit-penyakitnya. Maka seorang yang kehilangan salah satu dari 4 rukun ini, maka berkurang pula akhlaknya. Seorang yang ingin memiliki akhlak yang mulia, dia harus ya setidaknya melewati step ini. Yang pertama, menjaga lisannya, kemudian mulai untuk memanfaatkan setiap waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya dia mulai dengan poin yang ketiga, kemudian yang keempat, agar dia bisa memiliki akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang tidak kalah penting, seorang yang ingin memiliki akhlak yang mulia jangan sampai lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah khairun nas
manusia yang paling mulia. Manusia yang paling mulia yang Allah sifati, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berbudi pekerti yang luhur, memiliki akhlak yang mulia. Namun itu tidak menghalangi beliau untuk memohon kepada Allah, untuk memohon akhlak yang mulia. Rasul SAW manusia yang paling mulia, ya, diberi tazkiyah oleh Allah bahwa beliau memiliki akhlak yang mulia, tapi beliau masih memohon kepada Allah agar beliau diberikan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk memiliki akhlak yang mulia ini, karena ini bagian penting dalam agama kita. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqamahkan di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.